Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik mahasiswa semester 3 yang sekarang mengambil mata kuliah mikrobiologi pangan. Jadi saya akan menjelaskan selama 15 menit ke depan RPS atau Rencana Pembelajaran Semester untuk mata kuliah mikrobiologi pangan. Mata kuliah ini ditempatkan di semester 3, di semester ganjil dengan beban SKS sebanyak 2 SKS. Mata kuliah ini termasuk salah satu mata kuliah institusional atau mata kuliah yang kita rancang sendiri di jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Palu. Ya, tim pengajarnya ada 3, saya sendiri, kemudian Ibu Bahja SSI MSI dan Ibu Weri Aslinda SSI MSI. Kebetulan koordinator mata kuliah ini atau penanggung jawab mata kuliah adalah saya sendiri. Nah, adapun bagaimana rencana pembelajaran untuk mata kuliah ini, silakan Anda lihat di RPS-nya untuk pembelajarannya ya, prosesnya. Jadi ini kita tuangkan karena ada teori dan praktek. Jadi ini ada teori dan ada prakteknya. Silakan Anda lihat. Kita mulai dulu dari capaian pembelajaran ya. Capaian pembelajarannya ini yang pertama adalah setelah Anda belajar ini Anda menguasai prinsip dasar analisis fisik, kimia dan mikrobiologi. Jadi yang kita konsen di sini adalah mikrobiologinya. Dan setelah itu, setelah Anda menguasai prinsip dasar mikrobiologi pada pangan, selanjutnya Anda mampu melakukan penilaian mutu pangan secara mikrobiologi. Nah, penilaian mutu pangan ini penting dilakukan sebagai bagian dari kegiatan penyelenggaraan makanan pada pelayanan gizi institusi. Ya, nah, adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah setelah Anda belajar ini Anda mampu memahami mikroba yang berperan di dalam makanan atau yang terkait dengan pangan, bagaimana pertumbuhan dan perkembangannya serta bagaimana melakukan teknik isolasinya di laboratorium ya. Nah, materinya atau capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 7 ya. Yang pertama, pengertian dan konsep mikrobiologi, perbedaan bakteri kapang dan kamir, pertumbuhan dan perkembangan mikroba, konsep mikroba termofil, mesofil dan psikrofil, isolasi mikroba, proses fermentasi ya, dan jenis media pertumbuhan dan teknik sterilisasi. Nah, inilah 7 materi yang akan kita selesaikan selama 1 semester. Nah, untuk menyelesaikan materi ini, kita perlu pembelajaran teori dan pembelajaran praktikum ya. Nah, sesuai dengan amanah dari Kepala Badan PPSDM bahwa semua pembelajaran pada masa, terutama yang teori ya, pada masa pandemi COVID atau pada masa kita memasuki era new normal, tatanan kehidupan baru, maka semua pembelajaran yang bersifat teori harus dilakukan secara daring atau secara online. Nah, ini kami rancang. Ya, ini pustakanya ya, ada 7. Nah, ini kami rancang pembelajarannya, silakan Anda lihat di bawah ini, di tabel-tabel ini ya. Pembelajaran dari minggu pertama sampai minggu ke-14 ya. Minggu pertama atau kita mulai di minggu ini, hari ini ini sekarang kita berada di tanggal 29 ya, 29 Juli 2020 ya. Nah, minggu pertama ini jadi kita menyelesaikan materi yang pertama yaitu pengertian dan konsep mikrobiologi. Pengertian dan konsep mikrobiologi ya ini ya. Ini materi atau pembelajaran atau bahan kajian yang pertama. Nah, ini kita tuangkan di minggu pertama atau pertemuan yang pertama. Nah, ini semua pembelajaran daring untuk teori. Jadi ada 7 kali pertemuan atau 7 minggu kita habiskan untuk pembelajaran daring ya. Nah, ini indikatornya. Jadi indikator dari setiap sub CPM
CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, misalnya yang pertama ya. Yang pertama kan bahan kajiannya adalah pengertian dan konsep mikrobiologi. Nah, berarti sub CPMK-nya atau kemampuan akhir yang diharapkan setelah Anda belajar bahan kajian ini, Anda mampu menjelaskan pengertian dan konsep mikrobiologi. Nah, adapun dari sub CPNK ini, indikator yang diharapkan adalah yang pertama, Anda mampu menyebutkan pengertian mikrobiologi, kemudian menguraikan bagaimana sejarah mikrobiologi, dan yang ketiga adalah menyebutkan penggolongan makhluk hidup. Nah, jadi yang indikator inilah yang merupakan sub bahan kajian yang akan dijelaskan oleh dosen yang bersangkutan. Nah, nanti penilaiannya, jadi penilaiannya adalah yang ini nanti yang jadi soal-soalnya atau kalau ada evaluasinya. Kemudian jenis evaluasinya nanti atau penilaiannya dalam bentuk tes tulis. Jadi nanti tes tulis ada mungkin secara online juga. Pembelajaran ini diselesaikan dalam bentuk daring ya, bentuk pembelajarannya. Jadi nanti ada modul yang akan di-share oleh dosen pengajarnya melalui Google Classroom ya. Ini linknya masih kosong, tentu saja nanti ada link yang akan di-share oleh pengajar yang mengajar untuk bahan kajian tersebut, tapi belum dituliskan di sini ya. Nanti di modulnya akan jelas link. Link ini nanti adalah link yang di-share oleh pengajar untuk Anda buka dan Anda bisa pelajari materi di situ. Materinya bisa berupa video atau materinya juga bisa berupa film atau dalam bentuk dokumen dan lain sebagainya ya. Tinggal Anda mengklik linknya, Anda diberikan linknya dan silakan Anda belajar secara mandiri. Nah, ini kemudian ada BM. BM ini adalah belajar mandiri. Jadi belajar mandiri ini adalah Anda diberikan jadi waktunya untuk pembelajaran daring ini adalah 170 menit. Dengan uraian, Anda belajar atau diberikan pengantar elektronik modul itu sebanyak selama 50 menit. Sekaligus dengan membuka link ini, kemudian nanti Anda juga diberikan kesempatan untuk belajar mandiri. BM itu adalah belajar mandiri. Di situ Anda membaca modul ya, modul yang sudah di-share oleh dosen selama 60 menit. Kemudian di setiap modul itu ada latihan ya. Latihan ini yang Anda harus selesaikan pada pertemuan itu juga, makanya dialokasikan waktunya selama 60 menit ya. Nah, itu yang dalam bentuk penugasan terstruktur. Jadi, setiap satu kali pembelajaran daring, apakah satu kali tatap muka maksudnya pertemuan, apakah dalam bentuk tatap muka atau pembelajaran daring, waktu yang dihabiskan adalah 170 menit. Sekali lagi, 170 menit itu diuraikan dalam bentuk pengantar e-modul 50 menit, kemudian belajar mandiri 60 menit, dan penugasan terstruktur 60 menit ya. Nah, untuk materi yang bahan kajian yang pertama itu silakan Anda lihat pustakanya, daftar pustaka nomor 7. Daftar pustaka nomor 7 berarti ini diambil dari buku Fardia Srikandi tahun 2014 Mikrobiologi Pangan. Di situ memang ada sejarah mikrobiologi. Nah, ini ada kode dosen, jadi yang membawakan adalah Ibu WA, berarti Ibu Weri Aslinda ya. Nah, ini ada bobot penilaian 10%. Artinya, kalau kita membuat soal ini, bobot nilainya, nilai untuk soal-soal yang terkait dengan pengertian dan konsep mikrobiologi itu besarnya 10%. Jadi kalau misalnya contoh misalnya ada 10 soal ya, 10 soal, nilai untuk jawaban yang terkait dengan pengertian dan konsep mikrobiologi itu bobotnya hanya 10% ya, dibandingkan yang lain. Yang lain kalau saya tidak salah 15%. Nah, begitu juga dengan pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua ini atau minggu kedua, berarti minggu depan hari Rabu itu giliran saya karena di sini kodenya adalah NJ Nurjaya. Nah, minggu depan saya akan masuk untuk membawakan materi yang berjudul
ini ya, perbedaan bakteri kapang dan kamir. Nah, ini indikatornya atau subbahan kajian yang akan saya jelaskan minggu depan. Jadi, bagaimana perbedaan karakteristik bakteri kapang dan kamir dan apa saja jenis-jenis bakteri kapang dan kamir yang berhubungan dengan makanan. Nah, ini akan saya jelaskan minggu depan. Masih tetap pembelajaran daring. Nanti akan saya share modul. Silahkan Anda pelajari modulnya selama 50 menit ya. Nah, ini saya mengacu pada daftar pustaka nomor 1 dan 3. Nah, bobotnya ini adalah 15%. Nanti minggu ketiga berarti Ibu Weri lagi yang masuk dan seterusnya ya. Jadi silakan Anda pelajari RPS ini karena ini adalah panduan kita proses belajar mengajar mikrobiologi selama 1 semester. Nah, jadi Anda juga perlu melihat bobot penilaian setiap mata kuliah. Artinya bobot nilainya kalau dia diujiankan dalam bentuk ujian tulis ya, di UTS dan UAS itu bobotnya masing-masing sudah ada ya. Ini kita kalau kita lihat ini sampai 7 kali pertemuan 7 minggu ya. Nah, ini ada pembagiannya dengan Ibu Bahja. Jadi nanti minggu ke-7 Ibu Bahja masuk dan minggu ke-5 ya, minggu ke-5 ya, giliran Ibu Bahja. Saya nanti minggu ke-6. Jadi minggu ke-7 Ibu Bahja. Nah, setelah minggu ke-7 jadi kita sudah habiskan semua bahan kajian yang di atas tadi ada 7. Kemudian kita masuk UTS. Nah, setelah UTS minggu ke-8, minggu ke-9 ini kalau saya tidak salah berarti nanti di bulan September ya. Nah, itu nanti kita akan masuk ke praktikum. Nah, ini kita sudah tatap muka ya. Nanti kita akan buat protokolnya atau panduannya bagaimana pelaksanaan praktikum pada masa new normal ya. Tentu memang tatap muka tapi kita akan atur sedemikian rupa sehingga konsep social distancing itu tetap dilaksanakan ya. Protokol kesehatan yang terkait dengan pencegahan COVID-19 itu tetap akan kita usahakan meskipun kita melakukan tatap muka. Jadi pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-14 itu kita akan menyelesaikan pembelajaran dalam bentuk tatap muka, tapi metodenya bukan lagi pembelajaran ini ya, mengkaji materi teori, kita sudah masuk ke praktikum ya, unjuk kerja karena ini harus unjuk kerja. Nah, bobotnya ini karena praktikum itu kan bobotnya totalnya 100, teori 100, demikian juga dengan praktikum ya, karena ini kan satu SKS, masing-masing satu SKS. Jadi nanti nilai teori ditambah dengan nilai praktikum dibagi 2. Makanya bobot untuk penilaian untuk praktikum itu 100 dibagi karena ada 7 kali praktikum, 100 dibagi 7 sama dengan 14,28. Jadi kalau ada yang tanya dari mana ini perolehan 14,28 itu karena 100 artinya totalnya 100 nilainya dibagi dengan 7 14,28. Bobotnya sama ya. Sama semua praktikum kecuali tadi teori ada satu yang bobotnya hanya 10% yaitu di konsep bahan kajian konsep dan pengertian dan konsep mikrobiologi pangan. Nah, ini. Nah, kemudian yang terakhir kita akan UAS dan setelah itu kita nanti ada ujian praktikum ya. Nah, untuk praktikumnya ini materinya jadi banyak terkait dengan isolasi mikroba ya. Nah, yang pertama praktikum setelah UTS nanti pertama adalah pengenalan alat, pembuatan media sekaligus sterilisasi alat dan media. Itu nanti diperkenalkan. Karena teorinya Anda sudah dapat di pertemuan ke-7, prakteknya itu kita mulai di pertemuan ke-9, minggu ke-9 ya. Nah, kemudian yang ke-10 kita 10 sampai pertemuan ke-14 ya. 15. Itu semua kemampuan yang Anda diharapkan dicapai dalam kegiatan praktikum ini, bagaimana Anda mampu melakukan teknik isolasi mikroba. Nah, tentu saja
sub bahan kajiannya berbeda-beda ya. Jadi dalam melakukan isolasi mikroba ada berbagai macam cara ya. Nanti Anda akan melakukan pertama identifikasi bakteri kapang dan kamir dulu. Dan ini makan waktu berhari-hari ya. Meskipun mungkin satu pertemuannya dicatat satu kali, tapi ini berkelanjutan, dilanjutkan